Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Amelia, Sarjana Terapan, Nurse, Magister Keperawatan. Saya merupakan salah satu dosen di program studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Thulab Al-Mu'affa Sampang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan dewasa, endokrin, perkemihan, dan imunologi, yang sebelumnya bernama keperawatan medikal bedah. Sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah di bidang pengajaran. Sistem pengajaran yang saya terapkan adalah dengan menggunakan sistem DIA. DIA adalah singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery berkaitan dengan cara saya menyampaikan materi dari textbook dan artikel jurnal terbaru termasuk hasil penelitian saya tentang gagal ginjal kronik. Sedangkan interaction, saya gunakan untuk menghidupkan suasana pembelajaran di kelas dengan diskusi dan tanya jawab. Untuk assessment, yakni proses mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif yang sudah dijelaskan di awal perkuliahan dan dipahami oleh mahasiswa. Sebelum masuk ke dalam penjelasan sistem pengajaran, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu. Saya termasuk tim dari mata kuliah keperawatan dewasa. Mata kuliah ini memiliki bobot 5 SKS yang terbagi menjadi 4 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini menguraikan tentang pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi, bedah, dan rehabilitasi. Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma yang termasuk dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan terhadap klien. Intervensi keperawatan meliputi terapi modalitas keperawatan pada berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek delivery yang berkaitan dengan mata kuliah yang akan saya ampu. Saya mulai dari penjelasan capaian pembelajaran dari mata kuliah keperawatan dewasa, diantaranya adalah yang pertama, melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kedua, melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketiga, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Yang keempat, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kelima, melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria pada klien dewasa. Yang keenam, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Materi yang akan dipelajari pada mata kuliah keperawatan dewasa terdiri dari 9 bahan kajian, antara lain yang pertama, anatomi, fisiologi, kimia, fisika, dan biokimia terkait sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Yang kedua, patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan sistem endokrin, DM, gangguan tiroid, sistem imunologi, rematik, SLE, HIV/AIDS. Sistem pencernaan, appendicitis, kanker kolorektal, hepatitis, sirosis hepatis, ileus obstruksi, kolelitiasis, gastritis, sistem perkemihan, penyakit ginjal kronik, urolitiasis, dan sistem reproduksi pria, BPH, dan kanker prostat.
Yang ketiga adalah persiapan pelaksanaan dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada masalah gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Yang keempat, asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, analisa data, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi secara komprehensif, meliputi biopsikososio-spiritual, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Yang kelima, pendidikan kesehatan dan upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada masalah gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Yang keenam, hasil-hasil penelitian tentang penata laksanaan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria tentang tren dan isu serta evidence-based practice. Yang ketujuh, manajemen kasus pada gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Yang kedelapan, peran dan fungsi advokasi pada kasus sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Yang kesembilan, intervensi keperawatan, yaitu pengukuran antebrachial index atau ABI, pemeriksaan GDS, injeksi subkutan, yaitu fokus pada pemberian insulin, pemasangan nasogastric tube, bilas lambung atau gastric lavage, menentukan jenis dan jumlah kalori dalam diet. Retriksi cairan, washout atau enema, colostomy care, pemasangan kateter urin, irigasi bladder, dialisis, dan bladder training. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke aspek interaction. Sistem interaction yang saya terapkan di kelas mengacu pada standar proses pembelajaran yang dengan karakteristik proses pembelajarannya bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, konseptual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mendorong seluruh peserta didik berperan aktif, kreatif, dan inovatif dalam menyelesaikan pembelajaran, maka saya menerapkan sistem SCL atau Student Center Learning dengan metode pembelajaran, diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Platform yang saya gunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di kelas diintegrasikan ke dalam sistem informasi akademik. Mahasiswa dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk pengisian KRS, mengevaluasi dosen pengajar, mengisi absen kelas, dan yang lainnya. Poin terakhir yaitu aspek assessment atau penilaian kepada mahasiswa yang dilakukan secara objektif. Tujuannya adalah mengukur kemampuan mahasiswa secara jelas dan transparan. Penerapan indikator penilaian yang saya lakukan dibagi pada beberapa aspek yang meliputi absensi 5%, UTS 25%, UAS 30%, penugasan 20%, praktikum 10%, dan sikap 10%. Mata kuliah ini selesai dalam kurun waktu 16 minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, di mana UTS dilaksanakan sesuai dengan agenda di RPS setelah mencapai beberapa kali pertemuan, dan UAS akan dilaksanakan setelah tatap muka selesai. Demikianlah pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pengajaran berdasarkan konsep delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di dalam kelas secara tatap muka. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah asuhan keperawatan penyakit ginjal kronik meliputi konsep CKD dan ASKEP, pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi secara komprehensif meliputi biopsikososio-spiritual. Pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem perkemihan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai untuk perkuliahan hari ini, saya persilahkan untuk ketua kelas untuk membimbing doa. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi ini, berdoa dimulai. Saya absen dulu. Akbar Ilham Ramadhani, Ani Sularan,
Anissa. Nah, ya, baik. Untuk perkuliahan ya pada hari ini sesuai dengan kontrak ya kita akan mempelajari terkait dengan manajemen kasus pada pasien dengan gangguan sistem pernafasan. Di sini kita akan membahas asuhan perawatan pada pasien kronik kidney disease atau CKD. Ya, pada pertemuan lalu kita telah membahas sedikit atau review anatomi fisiologi sistem pernafasan. Jadi untuk lebih mudah memahami, ya, saya minta silakan mungkin saudara terus masih ingat ya anatomi sistem pernafasan bisa digambarkan di sini. Ya, silakan. Ginjal. Ya, baik. Terima kasih ya, Pak Terus ya. Nah, ini tadi kita review sedikit, jadi sebelum kita mulai ya terkait asuhan perawatan pada pasien kronik kidney disease ya. Jadi penyakit ini yang disebut dengan penyakit ginjal kronis. Jadi kalau saya gambarkan di sini ini ada ginjal gitu ya. Ini ginjal ya. Ini ureter. Ini vesika urinaria dan ini adalah ureter. Ini perlu kita ingat masing-masing dari fungsi ginjal, ya. Fungsi ginjal yang pertama sebagai apa? Ya, ada filtrasi, kemudian ekskresi, kemudian apa? Ada reabsorpsi. Kemudian sekresi. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Fungsi-fungsi ginjal tadi. Jadi yang dikatakan penyakit ginjal kronik ya. Jadi kerusakan pada ginjal ya yang dapat menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal. Pada hari ini kita belajar ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama ya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep CKD yang meliputi apa? Pengertian, klasifikasi, etiologi, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan, nah, dan memahami ya dan menjelaskan aspek pada pasien kronik kidney disease yang meliputi apa? Dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Prevalensinya menurut data Risetdas 2018, prevalensi CKD sebesar 3,8% atau 713.783 jiwa dengan 19,33% menjalani hemodialisa atau cuci darah. Ya. Data survei kesehatan Indonesia ya KSKI tahun 2023 angka prevalensi sebesar 0,22% atau sekitar 638.178 jiwa. Dan tiap tahun selalu mengalami peningkatan. Ada data dari Pemdagri ya, jumlah pasien yang menjalani dialisis secara kumulatif mencapai 60.526 dengan total prevalensi 127.900 pasien. Menurut Brunner dan Sudah, ya, di pengertian dari CKD atau yang disebut dengan chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronik, ya. Menurut Brunner dan Sudah tahun 2002, chronic kidney disease atau CKD atau penyakit ginjal kronis adalah kondisi progresif, irreversible, di mana ginjal kehilangan kemampuannya untuk menjalankan fungsi-fungsi vitalnya seperti membuang limbah metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit ditandai dengan uremia. Lanjut untuk pengertian. Nah, pengertian lain ya, chronic kidney disease jadi menurut KDIGO 2022 adalah kondisi kerusakan ginjal yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan dan ditandai oleh penurunan laju filtrasi glomerulus atau GFR.
kurang dari 60 ml per menit ya, per 1,73 meter persegi, atau adanya kerusakan struktur ginjal. Penyebab CKD ada yang disebut dengan prerenal. Ya, prerenal itu apa? Penyakit-penyakit metabolik ya yang menyebabkan kerusakan pada ginjal. Contohnya apa? Hipertensi, diabetes, ya. Kemudian penyakit-penyakit intraginjal. Contohnya apa? Glomerulonefritis, penyakit ginjal polikistik. Kemudian ini adalah untuk intrarenal ya, adanya paparan toksin atau obat neurotoksin. Ya, jadi pemakaian obat-obatan yang dapat menyebabkan racun atau kerusakan pada ginjal. Apa tanda dan gejalanya dari pasien CKD? Tanda dan gejalanya yaitu adalah kelelahan, edema, mual dan muntah, penurunan nafsu makan, gatal pada kulit. Ini tanda-tanda yang muncul. Contoh, kenapa terjadi gatal pada kulit? Ya, karena zat-zat tadi ya, zat-zat sisa hasil metabolisme, zat-zat racun di dalam tubuh tidak bisa dikeluarkan dan menumpuk di dalam tubuh sehingga menimbulkan respon alergi atau gatal di kulit. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini ada tahapan CKD ya. Yang pertama, CKD dibagi menjadi 5 tahapan. Nah, dia berdasarkan GFR atau glomerular filtration rate ya, atau laju filtrasi glomerulus. Yang pertama adalah tahap 1 ya, ini termasuk klasifikasinya dari CKD ya. Stadium ya, stadium 1 GFR. Jadi laju filtrasi glomerulusnya ya lebih dari 90. Untuk yang tahap 2, jadi GFR 60 sampai 89 untuk laju filtrasi glomerulus. Tahap 3 itu nilai GFR-nya adalah 30 sampai 59. Nah, ini untuk pathway ya. Dari CKD ya. Jadi tadi sudah dijelaskan terkait dengan penyakit yang disebutkan ya, ada prerenal sebelum ginjal, intrarenal, kemudian ada postrenal. Yang bisa dilakukan ya, ini adalah non farmakologi ya, non farmakologi. Contohnya ini adalah kontrol tekanan darah dan gula darah ya, karena kita tahu penyebab dari CKD adalah penyakit metabolik. Contohnya apa? Hipertensi dan diabetes mellitus. Kemudian dialisis. Dialisis ini apa? Cuci darah. Nanti kalau sudah masuk stadium ya. Kemudian transplantasi ginjal pada CKD stadium akhir ya. Jadi bisa dilakukan transplantasi ginjal. Nah, ini adalah pelaksanaan CKD ya. Jadi farmakologi ya, pemberian obat-obat anti hipertensi. Ini tujuannya adalah menurunkan tekanan darah dan memperlambat progresi CKD. Jadi untuk memperlambat kerusakan lebih lanjut. Ya, contohnya ada pemberian ACE inhibitor. Ya, contoh obat-obatnya ada enalapril, ada lisinopril. Kemudian pemberian ARB, ya, losartan, valsartan, ya. Di sini untuk memonitor kadar kalium dan kreatinin. Kemudian pemberian kalsium channel blocker atau amilodipin, ya. Kemudian diuretik, ya, pemberian obat-obatan furosemid. Jadi pada kasus-kasus dengan edema berdarah. Ini sudah ya. Nah, pemberian obat-obatan penurun gula darah. Kemudian pemberian insulin, ya. Kemudian metformin, hindari jika nilai laju filtrasi glomerulus kurang dari 30 ml per menit karena bisa menyebabkan resiko asidosis yang besar. Pada pasien dengan CKD juga mengalami masalah yang namanya anemia. Kenapa? Karena ginjal juga berperan dalam
mengeluarkan hormon endophoretin, ya. Kemudian suplemen zat besi, ya. Ini bisa berupa oral, ya, diberikan feros, gitu ya. Kemudian bisa melalui intravena, ya, jika mengalami anemia berat, ya. Jadi tahu, jadi ini termasuk dalam fungsi sekresi ginjal. Ya, jadi ginjal ini fungsi sekresinya ini ya, selain filtrasi, ginjal juga memiliki fungsi sekresi, jadi menghasilkan hormon. Ginjal juga menghasilkan vitamin D tentu aktif. Jadi pada pasien-pasien dengan CKD itu juga bisa mengalami gangguan tulang, gitu ya. Jadi kalau orang CKD kenapa kurang mudah pantang ya nanti, jadi ginjal juga menghasilkan vitamin D dalam bentuk aktif. Bisa dipahami? Ya. Nah, ya. Ini manajemen kelainan mineral dan tulang. Ya. Pemeriksaan apa yang bisa dilakukan untuk mendeteksi bahwa seseorang menderita penyakit ginjal kronik atau CKD? Ya. Yang pertama adalah pemeriksaan darah. Ya. Kemudian pemeriksaan apa? EGFR atau laju filtrasi glomerulus. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan urin atau urinalisis lengkap, ya. Kemudian hematuria, artinya apa? Apakah di dalam urin terdapat darah? Mengindikasikan apakah ginjal, ya, apakah ginjal mengalami kerusakan atau kelukaan, bisa disebabkan karena batu, infeksi ataupun gagalan. Nah, apa saja diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan CKD? Contohnya apa? Gangguan eliminasi urin, ya. Tadi ada oliguri, gitu ya. Kemudian ada retensi urin juga bisa menjadi diagnosa keperawatan. Hipervolemia karena penumpukan cairan di dalam tubuh. Defisit nutrisi, gangguan sirkulasi spontan, gangguan pertukaran gas, keletihan, nausea, ya, penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Yang kesembilan adalah ansietas. Apa perencanaan dan intervensi? Ya, kita berpatokan pada SLKI dan PSIKI. Yang pertama adalah manajemen cairan. Kemudian manajemen elektrolit dan asam basa, ya. Jadi untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan elektrolit yang bisa berpengaruh terhadap fungsi jantung dan apa? Untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan asam basa. Yang ketiga adalah manajemen nutrisi. Kemudian ada manajemen anemia, ya. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami anemia berat itu juga perlu diberikan suplementasi vitamin dan tambah darah. Kemudian manajemen komplikasi dan edukasi pasien, ya. Yang keenam adalah manajemen nyeri dan kualitas hidup. Nah, ini yang penting ya. Memasukkan pemberian makanan atau cairan, ya. Jadi pada pasien-pasien CKD terutama yang mengalami atau menjalani hemodialisis biasanya dibatasi, ya. Dalam asupan dalam sehari contohnya boleh minum hanya berapa? 500 ml, tidak lebih. Yang ketiga adalah evaluasi pengetahuan dan kepatuhan pasien. Pasien rata-rata mengalami kecemasan, ketakutan, depresi. Karena apa ya? Karena proses penyakit tadi. Nah, silakan kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya, silakan ya. Ya, silakan maju. Yang saya tanyakan, biasanya kalau orang dengan gangguan ginjal itu kan dicuci darah, dan cuci darah itu jangkanya panjang. Apakah selama hidupnya itu bakalan cuci darah terus? Apakah
mungkin berhenti. Ya. Baik ya. Untuk pertanyaannya, apakah hemodialisa itu akan berlangsung selamanya atau tidak? Ya. Jadi tetap kita menilai apakah fungsi ginjal tadi sudah memang rusak gitu ya. Tadi sudah ada stadiumnya ya, ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, stadium 5 gitu ya. Jadi kalau sudah pada stadium akhir 5 kerusakannya ya, itu sudah wajib menjalani hemodialisis seumur hidup ya. Atau alternatif lain apa? Melakukan transplantasi ginjal ya. Saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Kita bertemu kembali pada topik pendidikan kesehatan pada gangguan sistem perkemihan. Ya, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan RPS dan video pembelajaran kelas saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.